Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Syifa Hakim. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus mengenai analisis proses perpindahan transmisi pada mobil manual. By Anissa Syifa Hakim dengan NPM 2417051019. Nah, di sini latar belakang masalahnya yaitu transmisi manual digunakan untuk mengatur perpindahan putaran mesin terhadap roda. Pengemudi harus memindahkan gigi secara tepat untuk menjaga performa kendaraan, efisiensi bahan bakar, serta keamanan. Seringkali mahasiswa teknik atau pemula kurang memahami mekanisme dasar seperti bagaimana perpindahan gigi itu terjadi, peran kopling dalam memutuskan dan menyambung tenaga mesin, serta pola perpindahan gigi atau shift pattern pada gambar. Nah, ini di sini ada pola gigi transmisinya atau shift pattern seperti gambar ini. Ini gambar pada YouTube yang ada di study case tersebut. Ini seperti ini gambarnya kurang lebih. 13524R. Seperti ini, kita lihat di slide selanjutnya itu ada penjelasannya. Nah, mekanisme kerja perpindahan gigi. Yang pertama itu pada saat giginya netral. Ini seperti contoh ini adalah contoh gigi pada saat gambar pada saat giginya itu netral. Semua gear free output shaft itu tidak terhubung ke input shaftnya. Mobil nggak bergerak meskipun mesinnya hidup. Yang kedua itu menekan pedal kopling. Ketika pengemudi itu menekan pada pedal kopling, pelat kopling terlepas dari flywheel, aliran tenaga listrik mesin diputus sementara. Tujuannya agar gigi itu bisa dipindahkan tanpa benturan dari gridingnya. Terus yang ketiga itu ada memindahkan tuas giginya. Contohnya itu perpindahan gigi 1 ke gigi 2. Nah, pengemudi melepas gas, koplingnya diinjak penuh, tuas giginya dipindahkan dari 1 ke 2 sesuai jalur shift pattern-nya. Terus koplingnya dilepas perlahan, gasnya ditambah secara bertahap. Yang keempat ada setelah giginya terpasang atau gear rasionya itu berubah. Output shaft-nya memberikan torsi atau kecepatan yang sesuai dengan giginya. Nah, ini dia mekanisme perpindahan gigi. Saat gigi netral, itu mobil nggak bergerak sama sekali meski mesinnya hidup. Nah, pada saat menekan pedal kopling, itu aliran tenaga mesinnya diputus sementara. Tujuannya itu supaya giginya bisa dipindahkan tanpa benturan. Terus yang ketiga itu memindahkan tuas gigi. Contohnya kalau perpindahan gigi 1 ke gigi 2, itu tuas gigi dipindah ke gigi 1 ke gigi 2 sesuai jalur koplingnya dilepas secara perlahan supaya gasnya bisa ditambah secara bertahap. Nah, dan yang terakhir tuh seperti yang tadi dijelasin ya, ada gigi yang terpasang. Tuh, seperti itu. Nah, ini hubungan gigi dengan kecepatan kendaraan. Yang pertama gigi 1, itu kecepatannya masih pelan lah ya. Seperti kita bawa motor kalau polisi tidur, itu kan kecepatannya sangat amat pelan. Nih, untuk memulai. Terus yang kedua itu ada 10-20 km. Dan yang ketiga 10-20 km itu dipakai untuk melanjutin kecepatan yang rendah ketika kita bawa motor tapi kecepatannya rendah. Lagi yang ketiga 20-40 itu standar menengah. Ini gigi 3 ini digunakan untuk kecepatan sedang saat mobil atau motornya mulai stabil kecepatannya. Setelah itu yang keempat itu kecepatannya 40-60 km. Nah, ini itu biasanya digunain
untuk menjaga keamanan saat berkendara. Mobilnya stabil. Nah, terus yang kelima itu ada lebih dari 60 km. 60 km itu biasanya kecepatan yang tinggi kalau misalkan kita bawa kendaraan. Dan itu biasanya bisa di tol atau di jalanan sepi yang memang masih sedikit orang berkendara. Jadi mengurangi bahaya seperti itu. Supaya Nah, terus ada gigi R atau reverse, itu digunakan khusus untuk yang bergerak mundur. Singkatnya itu, semakin tinggi giginya, semakin rendah torsi, tetapi semakin tinggi kecepatan yang dicapai. Selanjutnya itu ada kesalahan perpindahan gigi yang sering terjadi. Di sini ada gear gridding atau tidak menekan penuh kopling. Jika koplingnya itu tidak diinjak sampai penuh, gigi itu tidak terlepas sempurna, sehingga saat dipindah akan terjadi gesekan keras antara gearnya atau griddingnya yang bisa merusak transmisinya. Terus yang kedua, salah jalur perpindahan, misal dari gigi kelima ke gigi ke-1. Nah, itu sangat amat bahaya. Karena memindahkan gigi yang tidak sesuai itu dapat membuat mobil tiba-tiba kehilangan kecepatannya, dan itu berpotensi menyebabkan kerusakan mesin dan bahaya pada saat berkendara. Setelah itu ada RPM yang terlalu tinggi saat memindahkan gigi atau mengoper gigi pada saat RPM itu masih tinggi, dan itu bisa membuat mesin berputar yang berlebihan sehingga menimbulkan suara yang meraung dan dapat mempercepat keausan komponennya. Seperti itu. Dan juga jika kopling, di sini ada note, jika koplingnya itu dilepas secara mendadak, maka tenaga dari mesin tersambung tiba-tiba sehingga mobil bisa tersentak keras atau bahkan mati mesin karena bebannya mendadak. Seperti itu. Ini adalah kesalahan-kesalahan perpindahan gigi yang sering terjadi. Di sini ada kesimpulannya. Perpindahan mesin transmisi manual merupakan proses yang membutuhkan koordinasi yang lebih baik antara kopling, gas, tuas, kecepatan berkendara, dan putaran mesinnya. Semua elemen itu harus bekerja secara selaras agar perpindahan giginya dapat berlangsung halus tanpa menimbulkan hentakan, sekaligus membantu menjaga komponen kendaraan agar tetap awet dan bekerja secara optimal. Di sini saya referensinya itu dari video YouTube. Terus saya mencari materinya di Google. Setelah itu saya juga minta bantuan AI untuk memberitahu saya beberapa kesalahan-kesalahan yang sering banget terjadi dan apa saja hubungannya antara gigi dan kendaraan tadi. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.